semua pengurus, tapi alhamdulillah kalau memang itu kepercayaan. Kemudian juga pada ketua pengurus, terima kasih atas undangan. Pak Agus yang selalu ingetin saya, jadi saya agak sedikit ini gitu punya dosa banyak nih. Kemudian ketua DKM semangat terus, jangan mudah, kita berjuang untuk akhir hayat kita di akhirat, insya Allah. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin saya awali supaya pemahaman di Al-Furqan, Yayasan Pondok Mulia Al-Furqan maupun DKM, bahwa Yayasan Pondok Mulia itu terdiri dari 6 pendiri. Jadi saya garis bawahi, di situ ada Pak Suci Karmono, Pak Ibrahim Reza, kemudian ayah saya, Pak Subagja, ada Pak Sukrisman, Pak Ismail Sofyan, dan Pak Budiman Musika. Alhamdulillah sudah meninggalkan kita semua. Jadi ini generasi kebetulan dari anak pendiri itu semua mewakili 3 orang yang kita wakili dalam pembina Yayasan Pondok Mulia maupun pengurus. Di sini yang terwakili dari anak pendiri yang banyak aktif itu adalah saya sendiri. Kebetulan ini juga Pak Budiman Sukrisman, putra dari Pak Sukrisman, Jaya Group. Saya banyak bantu, ini bestie lah, saya bilang bestie saya selalu mendampingi ke masjid dan ke sekolahan. Kebetulan di Yayasan Pondok Mulia ini ada kaitannya dengan pendidikan, yaitu Al-Azhar BSD, kemudian Bakti Mulia 400. Jadi antara almarhum ini punya jiwa besar untuk keagamaan, kemudian ke pendidikan. Jadi kebetulan aja di Yayasan Pondok Mulia Al-Furqan, kebetulan almarhum yang banyak aktif Pak Subagja aktif, makanya saya terima kasih nih sampai aula ini disebut Geraha Subagja. Saya alhamdulillah terima kasih. Moga-moga ini jadi berkah kita semua dan bisa lebih lancar berjalan maupun Pondok Indah maupun Masjid Al-Furqan ini. Tetap kita akan ada amanah-amanah yang kita terus ikuti dan pertahankan. Karena saya juga diberi suatu kepercayaan dari anak pendiri untuk melaksanakan sebagai pengurus, perawat, dan insya Allah Al-Furqan juga jadi bagiannya. Berkembangnya waktu, Pondok Indah juga sekarang kita diminta untuk bantu Al-Azhar BSD yang total BSD itu memiliki masjid, yaitu Asyarif. Asyarif yang kita juga saya minta di Masjid Raya untuk mensupervisi dan meningkatkan kinerja dari program-program maupun foto maupun kegiatan supaya bisa mandiri juga, jangan terpaku hanya ini saja. Karena sekarang DKI Masjid Pondok Indah minta duit ya, bukan dia ngasih duit, saya mesti ngasih duit ya, gitu. Jadi alhamdulillah dengan keunggulan itu yang kita bawa itu memberikan. Tapi saya bersyukur orang-orang ini mendidik kita supaya bisa semangat dan tidak selalu begging. Kalau kita dipercaya, kita pasti donatur pun datang dengan kepercayaan yang ada. Itulah berkah-berkah yang kita dapat. Jadi kebetulan ini perlu dipahami. Tahun kemarin kebetulan Pak Agus juga sering cerita kunjungan ke Bapak. Nah, ini tahun kemarin ini sebelum Ramadan saya mempersatukan itu kunjungan ziarah yaitu ke Tanah Kusir dulu, kebetulan Bapak beliau ada di Tanah Kusir, lanjut ke Sendai Gohir, baru terakhir ke Cirebon. Jadi kita lakukan bila berkenan nanti dari mungkin ada perwakilan harus semua, tapi kita bisa bareng berjalan pada saat nanti dikoordinir oleh masjid. Karena itu berbaur dengan sekolah Bakti Mulia maupun Al-Azhar BSD. Jadi kita rame-rame. Jadi kebetulan di sini Yayasan Pondok Mulia ini ada 6 pendiri yang kita mudah-mudahan bisa doakan gitu. Saya bersyukur ya dengan keberadaan kita. Memang ini saya cukup terharu ya dengan Al-Furqan setelah Pak Agus cerita dan perkembangan intikannya. Saya bangga karena setidaknya zaman awal saya histori ini tahu banget Pak ya. Saat itu
untuk pembangunan ini saya agak surprise karena lantai ke plafon ini hampir 7 meter yang saya tahu. Ini cukup tinggi. Kalau bicara maintenance masjid kan kita harus lalui, tapi kan bukan ada uang masuk setiap hari gitu. Kita kan hanya dari jamaah, gimana caranya mengemban ini supaya bisa menghasilkan dan merawat rumah Allah ini gitu, supaya jamaah lebih percaya. Nah kiranya itu waktu itu kalau nggak salah tafsir saya, waktu saya diminta Bapak untuk melihat kondisi saat itu yang terbangun baru bawah aja nih, dengan kondisi yang ada tembok, ada dinding, kasih blok aja nih. Udah gitu dengan ketinggian ini, jadi pada saat akan dibikin makanya ada berapa bordes nih, naiknya aja lumayan. Sampai kepikiran kalau bawa jenazah, kalau jadi ada jenazah naik tangga kepentok mulu nih, takutnya jenazahnya jatuh lagi. Akhirnya ditimbulkan ada ram supaya kemudahan orang memflow jenazah. Kita bicaranya jenazah, tapi kalau ada orang sepuh kan bisa naik ram tanpa harus naik tangga. Itu pemikiran dulu. Dari bikin ram aja itu masih ambil jarak karena ininya tinggi ke atas levelnya. Setahu saya tafsiran dulu ini satu lantai itu menghabiskan kurang lebih 4 miliar. Padahal belum jadi atasnya. Saat itu atas kan, atas gimana? Satu ruangan udah, tapi atas yang udah ada, tapi belum terselesaikan, masih semen aja. Akhirnya bicara dengan Bapak, resume, akhirnya ditata atas. Kurang lebih di situ kalau nggak salah hitungan dulu, mungkin Pak Dirya sih tahu ya. Beliau yang tahu dulu ini itu kurang lebih 1,6 untuk membenahi atas. Maka di saat itu gimana? Saya juga coba berusaha dengan awal-awal urus bicara bagaimana natanya. Tapi berjalan waktu karena ini di Pondok Indah juga setelah COVID itu sangat drop banget. Ternyata tadi DKM bilang di sini mana ya? Di sana nggak satgas, nggak bingung perhatiin. Dempet dikit suruh jauh 1 meter. Tapi di sini ya itulah berkah karena perjuangan hasilnya ada. Karena saya mengalami kesulitan satu Pak. Di awal saat SD, Asarifi itu DKM-nya menunggu dari warga, padahal tanahnya tanah sekolah gitu. Jadi inginlah mengelola. Oke, saya ikutin, tapi tantangannya coba ikutin secara pindah supaya saya juga diangkat, sama juga pembina juga di sana. Jadi dari hal itu saya jajaki, cuma memang ini ada kesinambungan. Maka tadi kan dari program-program ada untuk kemarau, ada untuk ini. Nah maksud saya ya memang kita budgetin aja kemampuan. Yang penting utamanya juga jaga masjid ini, jangan sampai terbengkalai. Kita memang fakirkan, tapi di sini hukum jamaah hadir di sini kan percaya bahwa kualitas masjid ini baik dan kedepannya lebih baik gitu. Harapan saya tetap penyaluran tetap jalan. Temanya akan lebih lebih sempurna, apalagi digitalisasi tinggal mengerjakan pengelolaan masjid ini kan harus dari hati nih. Harus mana tuh sering dengar Pak, pokoknya hatinya harus ada di masjid, bukan harus di mana-mana. Upaya itu supaya kita menguatkan diri kita untuk menjaga rumah bersama kita Allah selalu di mata orang. Jamaah itu menikmati karena ketransparan, baik dari program-program, kajiannya, maupun lain-lain di luar itu. Alhamdulillah Pak Gus cerita, Pak, bahwa alhamdulillah itu adalah sumber dana tambahan untuk mengcover biaya-biaya tersebut. Kalau dari infak sedekah mungkin untuk nutupin BPRS juga belum tentu gitu. Ya, jadi memang ingat aja berjalan, tapi memang juga nggak selalu maksud. Tapi itu nggak usah takut, Allah pasti kasih jalan. Ada berikut-berikutnya selama kita menjalankan secara baik. Insya Allah sih secara ini yang kita jalanin. Saya juga kebetulan bukan dari pertama, gagasan itu dari pendiri, cuman saya merawat dan merawat kepercayaan mereka maupun anak pendiri untuk kita jaga terus gitu. Jadi itu yang jadi berkah kami semua gitu. Tapi memang unit-unit pendukung harus ada, bagus. Kaitannya kayak kantin bambu itu salah satu memang dana yayasan dikelola, dia harus
menghasilkan hari ke hari, atau yang hari Jumat itu biasanya UMKM tapi tidak cas, tapi tidak terlalu mahal. Itu sumber aja Pak, sumber untuk membuat ini hidup, karena kita nggak ngemis ke Pemda atau kayak gini, jadi kita bisa berdiri sendiri. Tapi kalau udah bagus banyak pengincar Pak. Lalu itu jalan, kalau belum jalan kita pada diem semua Pak, biasanya gitu. Tapi ya ini berkat hari ini saya melihat berjalannya Al-Furqan, saya juga terharu dan bangga melihatnya Pak, tetap di keep up aja, walaupun kalau dari perspektif kekurangan meski Pondok Indah pun ada fasilitas kekurangan dari fasilitas, cuman kita coba usahakan untuk bisa dirawat tahap-tahap, itu nggak masalah. Yang penting buat kita dan untuk sini jamaahnya happy gitu untuk berhadiran ke sini maupun menggunakan fasilitas ini. Semoga itu jadi bagian untuk kita semua, jadi pemahaman. Ada tadi kalau bisa kita sinergi bareng, kita ini ziarah kepada pendiri biar tahu semua. Jadi Al-Furqan jangan berpatokan di tempat Bagja aja gitu, karena ini ya satu-satunya ada di pendiri gitu. Saya lebih pegal karena saya juga mendoakan mereka, walaupun saya anggap pendiri lain itu bapak saya juga gitu. Jadi moga-moga apa yang didengar nih di atas mudah-mudahan selalu memberikan semangat kita untuk terus menjaga dan merawat masjid ini. Jadi Pak Agus, terima kasih banget hasil yang bagus, karena Asari, maaf Pak Ade, ada deh Asari belum bisa tampilkan kayak gini, jadi performanya Al-Furqan itu saya ajukan jempol, tetap semangat, bertahan, semoga kekurangan di sini kalau saya bisa bantu ya saya coba bantu lah, walaupun nanti saya prediksi yayasan. Ya, kalau bicara Pondok Indah itu tanahnya sebenarnya itu tanah komersial Pak tadinya dari Pondok Indah dulu, karena itu bagian mungkin bapak-bapak kita dulu sayang sama pemerintah DKI, jadi tidak diwakafkan, akhirnya jadi kepemilikan BPAD, Badan Pengelola Aset Daerah, ya kan Pak? Nah kemarin saya disinggung itu ada sisi komersial karena ada kawinan, karena kan syiar Islam kawinan nikah di situ, terus ada resepsi, kan bagian dari kita ini tetap dianggapnya komersial Pak mereka. Saya itu sekarang diawasi oleh BPK dan BPAD Pak. Nah sampai-sampai karena kita melakukan itu udah berapa tahun, makanya Pondok Indah bisa hidup itu karena satu hal, kalau travel kita sebelum Covid bisa mencapai 35 juta tiap Jumat Pak, tiap Jumat 35, tapi sekarang menurun jadi 25 setelah Covid. Jadi di bagian itu udah kita terus berjuang. Samping ada kantin yang membantu, ada BMT, ya ada kegiatan klinik yang kaitannya juga ada seminar bekam, pelatihan bekam. Nah, dua di sini adalah intern kita untuk kultur. Satu udah ketahuan lah yang pakai topi KBJ sih sebenarnya ini wakilnya Jibril ya, bukan Jibril ya. Nah, udah nggak jauh-jauh. Tapi yang belum kelihatan tadi Pak ini bicara soal ini hukum waris. Nah ini ada ustadz kita yang selalu membuka acara waris Pak Furqan. Kebetulan di GM kami di Masjid Raya Pondok Indah. Jadi dua yang internal kita, tapi sisanya untuk dari yang lain. Jadi kalau ada kebutuhan apa ini imam, Pak Fatah itu bagian sortiran imam sama di sini nih ke masjidan. Biar kenalin di salah satu Pak Fatah sebagai masjidan, kalau kegiatan KPJ maupun travel umroh dipegang Pak Rus, Pak saya ini lebih ke sekretariatan, Pak Furqan itu GM. Kalau dari pengurus ini cuma dua Pak, saya Bapak Budiman. Ini kan eksekutif profesional semua yang saya gunakan. Jadi bagian daripada ini gitu. Ya alhamdulillah dengan segini pun berjalan waktu masih kita hadapin. Saya ditarget dengan BPAD Pak, suruh kasih duit 5
5 tahun 10 miliar. Jadi 1 tahun ini bisa 2 miliar. Ini gimana caranya bayar 2 miliar? Bilang, mintanya di depan. Apa saya mesti todong nih jamaah buat BPHT infaknya? Tapi kita bisa balik sampai sekarang belum kita lanjutin. Tapi alhamdulillah kita tunggu aja. Saya udah nego paling tidak 25 juta sebulan. Kalau memang pun dia masih berharap gitu. Ya harus tarik ulurnya begitu. Itu kejadian orang pindah. Jadi ada pembebanan yang kita hadapi. Kemarin Idul Fitri kita alhamdulillah kita dapat infak sebesar zakat 2.090 kemarin alhamdulillah dari yang besar sejak Akmal ya, yang aku lihat porsinya itu rasio paling besar di Pondok Indah. Berarti Masjid Pondok Indah secara langsung dipercaya jamaah untuk mendonasikan. Nah di sini pun ya pelan-pelan, nggak harus gede Pak, yang penting kontinuitasnya ada. Karena itu kan operasi kita harus jalan terus. Tapi kita dengan program 2 miliar itu kan ada beasiswa 200 anak, bedah masjid dan segala macam program yang sudah selalu kita siapkan. Ya alhamdulillah kerja keras dengan sebutir. Saya juga beribu-ribu maaf karena belum sempat ngambil. Tapi hati saya tergoda Pak Agus, saya ditanyain terus saya bilang peduli kalau nggak salah saya bersalah lagi gitu. Tapi alhamdulillah ini atas penerimaan disajikan makan nggak masalah bentuknya buat saya, kita bisa bersilaturahmi dan bisa bersama-sama memikirkan ke depan ini harus gimana. Moga-moga ini nggak tahu nih kira-kira haji ini udah berapa sapi nih siap-siap masuk? Biasanya kita 11. Alhamdulillah. Ini nih Pondok Indah lagi turun nih soalnya 7 nih masalahnya. Kambingnya banyak. 40. Dekat sama kita. Oh, Pak Firkon. Nah, saya tegur sekarang Pak Firkon ini. Nah, ini ke depan juga perlu diketahui. Jadi kepemilikan masjid itu batas dari batu Pak. Karena tanah parkir itu punya Pondok Indah. Jadi ke depannya itu diambil alih sebagai parkiran penunjang masjid, tapi bukan dalam pengelolaan kita. Makanya parkir kita hilang. Ini agak mulai susul, tapi kita dengan segala cara kantinnya itu pindah ke Tawar Pak. Ini masukan aja, ini urusan kita. Jadi buat bayangkan, segitu udah jadi pun kita perlu tekanan, tapi kita harus cari jalannya terus untuk menghasilkan. Nah, ini tempatnya pas di Tawar itu Pak, Tawar Samit itu Pak. Jadi kita di bawah situ karena itu menjadi masih tetap bagian yang luasnya kurang lebih 6.000 ya. 6.000 total area masjid. Sisanya itu Pondok Indah. Saya bukan ngaku berdebat karena saya juga ada di dalam bagian itu. Jadi kita sama-sama, tapi kami dihargai oleh pada direksi. Simbolnya Masjid Raya itu buat Pondok Indah hidup. Jadi harus dipertahankan. Jadi amanah waktu itu kita juga ditanya karena dia juga punya grup Wisma Metropolitan Jakarta Land. Kalau bisa grup Masjid Raya suruh mengelola lagi di sana. Nah, itu Pak satu-satu. Ini aja kita udah dapat tambahan Pak dari keluarga Pak Ismail Sofyan. Sebetulnya anaknya dapat amanah pada saat almarhum ibunya membuat masjid. Masjidnya di Ciputat Pak. Dekat sisi tol namanya Anur itu baru dibuat Pak. Bentuk masjidnya bagus. Saya cuma mikirnya, bersihnya gimana ya? Ya kan bikin masjid gampang Pak. Ngerawatnya itu yang perlu proses. Jadi saya juga ngecilin, dibersihin 7 ini mesti punya ini steker kayaknya gitu. Pikiran saya kan begitu. Jadi membangun gampang, pengen bagus gampang. Tapi kan ke depan harus kita rawat gitu. Tidak semata-mata jadi ramai sebentar terus ditinggalin, kan nggak lucu juga gitu. Gimana mengharapkan bisa lebih terus ditingkatkan. Saya yakin Pak Agus dan tim di sini, rekan-rekan pembina, saya percaya walaupun saya jarang datang, insya Allah ini selalu jadi sukses dan berkah rezeki dan sebagai contoh untuk masjid-masjid lain. Karena ke depan mungkin Pak Agus nanti diminta sebagai konsultan gimana cara
sistem masjid itu berlaku dan menjalankan itu berlaku di Pondok Indah juga Pak. Jadi untuk daerah Bekasi jadi pertama lah untuk membuktikan bahwa sistem masjid yang terbaik ya insya Allah begini gitu, supaya semuanya makmur gitu. Kebetulan saya juga makanya aku jarang belum waktunya anak-anak saya belum pernah bakti terus saja kita umur berapa Pak selama saya harus mendagangkan karena saya menanggung perusahaan keluarga juga, tapi di sini juga saya berdua harus ke Al-Azhar BSD. Ini Juni ini ramai nih Pak, sudah SMA. Ya udah deh, kita udah harus siap sambutan lah ini. Nah kebetulan Al-Azhar punya 2000 murid ya. Nah, kita udah buka satu Pak di Cilengsi Pak. Ada satu Al-Azhar BSD, kebetulan juga kita udah bangun juga. Tapi tetap ada asasnya Pak. Selalu nempel, maka itu like-nya anak-anak untuk melatih mereka sholat, ini baca Quran segala macam. Kiranya gambaran supaya Bapak tahu, saya juga maaf ya Pak Agus ya, sempat khawatir Pak Agus ada nggak mau di sini. Apa saya tetap saya akan dosa dalam ini. Tapi alhamdulillah ini masjid saya lihat perubahannya cukup banyak Pak ya. Udah di dinding, dulu terbuka. Sudah dikarpetin, dulu saya mikirin sound system supaya ketemu semua. Tapi kalau ada Jumatan masih dipakai atas ya, belum sampai di bawah. Oh udah sebagian. Oh kalau Jumatan aja kita bicara. Oh gitu. Ya karena naiknya susah ya. Tapi kalau untuk suara bisa sampai bawah apa hanya di atas saja? Bisa kita connect. Oh connectnya bisa. Ya alhamdulillah kalau itu tadi saya cuma nanya gambaran luas karena azan sih tetap kalau di Pondok Indah azan dilepas di luar, tapi kalau udah komat itu bicara di dalam karena orang-orang di dalam supaya enggak adu-aduan. Kalau di Bandung di rumah saya, Bandung sama nyaut, sini nyaut, ramai bener dah gitu. Tapi alhamdulillah kalau itu ya kita menyesuaikan keadaan supaya nggak banyak itu aja. Kira-kira nggak banyak panjang, mudah-mudahan apa yang disampaikan lanjut terus bagus, semangatin terus, nanti kita komunikasi mana ada yang perlu kita support. Tapi terus mungkin Quran Masjid Pondok Indah bisa diberikan di sini kurang lebih 30 atas nama saya. Masjid Al-Quran Masjid Raya sini belum dapat ya? Nah, bagus. Saya kalau mohon kirim 30 Al-Quran Masjid Raya Pondok Indah supaya bisa di lebih ini 50 oke. Itu diusul 50 berarti tinggal dari DKM apa ini bisa hubungan kapan bisa ini. Mudah-mudahan kurban kalau bisa nanti terkait waktu saya juga bisa ikutan kami di sini. Moga-moga itu jadi support semua untuk masyarakat sini. Amin. Kira-kira itu